secara hukum positif presiden boleh kampanye. Boleh kampanye. Orang kampanye itu kan memihak. Ya, ini cuman supaya jelas. Iya, jelas. Itu anak haram konstitusi. Antara keadilan dan kepastian hukum. Itu dua hal yang agak sulit mau didamaikan. Nah, menjelang hari-hari terakhir, waktu itu Pak Prabowo mengatakan tinggal ada 3 calon. Satu dari luar Jawa, satu dari Jawa Barat, satu dari Jawa Timur. Itu kan 3 nama. Pak Jokowi juga kan awal-awal jadi presiden, ya, pidato pun agak kaku. Ya. Nah, tapi sekarang ini Pak Mahfud mengatakan ya akan mundur, tinggal mencari waktu yang tepat begitu. Waktunya ini kapan? Kita nggak tahu. Orang bilang mesti ditanya pada Pak Mahfud sendiri kapan gitu. Apa sah orang jadi jaksa agung dengan ditepuk-tepuk begini? Pak Leca bilang sah, gitu. Tapi itu di Republik Mimpi, katanya. Lebih baik saya mati dengan pedang terhunus. Saya lawan Kejaksaan Agung. Ya, tamu saya ini, ini udah perjanjian ketiga. Saya tahu sibuk banget. Jadi tiap kali dibatalin, saya oke. Karena saya tahu beliau sangat sibuk. Apalagi sekarang tahun politik, dan semua orang minta konsultasi ke beliau. Ya, Prof. Yusril Iza Mahendra. Selamat datang, Kado. Ya, terima kasih banyak. Dan mohon maaf saya sampai 3 kali tertunda karena ya, menjelang pemilu ini sangat sibuk tiap-tiap hari begitu. Ya. Jadi kami rekaman tanggal 1 Februari, 9 hari sebelum yang nggak boleh kampanye dan 13 hari sebelum pencoblosan. Prof, apakah Indonesia baik-baik saja? Wah, sekarang kayaknya memanas suhu politik. Ya, di luar kelihatan baik-baik aja, tapi kalau kita lihat secara lebih mendalam, banyak persoalan-persoalan yang serius dan persoalan-persoalan mendasar yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini, yang menurut hemat saya perlu satu pemikiran yang mendalam, merumuskan masa-masa itu dan mencari solusi terhadap persoalan-persoalan ini ke depan. Gitu. Ya, jadi kita lihat ya banyak sekali kasus-kasus dinaikin, ada hoax, ada perkataan yang sebenarnya nggak mestinya begitu, tapi inilah caranya orang berkompetisi atau berkontestasi. Saya mau bertanya pertimbangan dari Prof. Yusril tentang ketidaknetralan Pak Jokowi ini yang menjadi trending topic menurut pandangan hukum Profesor? Ya memang ini jadi trending topic dalam beberapa hari terakhir belakangan ini ya, setelah ada ucapan Pak Presiden seperti itu, dan ketika bicara kebetulan Pak Prabowo ada di samping beliau, dan sehingga menimbulkan banyak sekali penafsiran interpretasi di masyarakat. Dan memang penafsiran ini bisa penafsiran hukum, bisa juga penafsiran politik ya, dan bisa juga dari aspek lain persaingan, kompetisi dan lain-lain begitu. Ya, saya anggap wajar saja bahwa orang memberikan satu penafsiran terhadap satu fenomena sosial dan politik seperti itu, kadang-kadang membuka satu dari sudut pandangnya sendiri. Dan saya juga berapa kali ditanya pendapat mengenai apakah presiden itu tidak boleh berkampanye, apakah presiden itu harus netral dalam menghadapi pemilihan umum, apakah presiden itu tidak boleh berpihak baik kepada dirinya sendiri, kepada dalam pilpres kepada satu pasangan calon, dalam pileg kepada satu kontestan tertentu, parpol tertentu yang ikut dalam pemilu. Ini saya kira persoalan-persoalan ini harus dijernihkan lebih dulu. Ya. Jadi apa pertimbangannya menurut Prof. Yusril kalau melihat UU 7 nomor 2017 itu boleh ya? Iya, bukan menurut undang-undangnya dulu, kita lihat dari segi Undang-Undang Dasar 45-nya. Ya. Undang-Undang Dasar 45 kita itu kan pertama-tama menganut sistem presidensial. Presidensial. Ya, yang tidak memisahkan antara jabatan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Ya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan mengatur bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun, dan sudah itu dapat dipilih kembali untuk 5 tahun berikutnya, dan sudah itu selesai. Nah, di sini kita melihat bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kadang-kadang agak sulit memisahkan itu, walaupun secara teoritis hukum tata negara memang dipisahkan. Seperti kita lihat misalnya Raja Inggris ataupun yang di Pertuan Agung Malaysia itu adalah head of state, tapi kekuasaan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri. Kalau kita kan tidak. Nah, jadi itu yang pertama. Kedua, ada kemungkinan presiden itu bisa 10 tahun. 5 tahun pertama dia menjabat selesai.
terus dia maju untuk calon periode yang kedua. Apakah dia tidak boleh berkampanye untuk dirinya sendiri? Ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan presiden tidak boleh kampanye, presiden tidak boleh netral, tidak boleh memihak, meskipun memihak dirinya sendiri, kita harus amandemen UUD 45. Ya, presiden itu 1 periode aja seperti Filipina sekarang. 1 periode 6 tahun selesai. Jadi dia tidak akan kampanye untuk siapapun, termasuk kampanye untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, beda antara Pak Jokowi sekarang dengan Bung Karno tahun 55. Tahun 55 itu kita di bawah UUD sementara tahun 50. Pada waktu itu kekuasaan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri, namanya Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi kan pada waktu itu. Dan presiden kita Bung Karno. Jadi Bung Karno sendiri sebagai head of state itu mengambil sikap netral. Bung Hatta juga begitu. Karena dia sebagai kepala negara, dia harus berdiri di atas semua golongan. Maka Bung Hatta maupun Bung Karno tidak kampanye sama sekali. Netral. Walaupun ada nyerepet-nyerepet juga sebelum pemilu dilaksanakan. Tahun 52 ada 2 pidato Bung Karno yang menghebohkan. Pertama di Amuntai, kedua di Praia, di Lombok. Ya, Bung Karno secara tegas dalam pidatonya mengatakan menolak kalau ada pihak-pihak yang ingin menjadikan Indonesia itu negara berdasarkan Islam. Nah, padahal semua tahu yang namanya NU, Masyumi, PSI itu menghendaki konstituante bersidang untuk menetapkan undang-undang baru dan mereka memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Dari sisi itu pun Bung Karno tidak netral sebenarnya. Dan itu menimbulkan kehebohan yang luar biasa tahun 1952. Jadi 3 tahun sebelum pemilu tahun 1955 itu. Tapi sejak itu Bung Karno tidak terlibat lagi. Meskipun kita tahu Bung Karno itu pendiri PNI, ya. Dan pada waktu itu ketua PNI itu kalau nggak salah Sidik Joyo Soekarto kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi Bung Karno mengambil sikap yang netral. Ya, Burhanuddin Harahap, ya dia Perdana Menteri, dia menjalankan ke pemilu itu sendiri kan dilaksanakan oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap ini. Nah, jadi memang susah untuk meminta presiden kita dalam sistem presidensial itu untuk tidak kampanye atau netral atau tidak berpihak sama sekali. Bagaimana dengan undang-undang yang ada sekarang? Nah, undang-undang yang ada sekarang ini membolehkan presiden itu berkampanye, ya baik untuk dirinya sendiri, baik untuk calon lain dalam pilpres, maupun berkampanye untuk parpol peserta pemilu. Tapi ada persyaratan-persyaratan terlain. Presiden itu harus cuti ketika mau melaksanakan kampanye. Presiden itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Itu diatur agak rinci di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan KPU. Jadi kalau kita bicara undang-undang sebagai hukum positif yang harus kita jalankan, maka undang-undangnya mengatakan seperti itu. Bahwa ada yang berdalih mengatakan, oh tidak etis presiden ikut ini. Ya, kadang-kadang soal etis itu begini ya. Minta maaf saya ini belajar filsafat. Saya ini jadi mengajar mata kuliah juga dulu namanya itu filsafat hukum ya. Jadi norma itu memang ada macam-macam ya. Yang paling tinggi itu disebut norma etik. Ya. Norma etik itu intinya adalah norma keadilan. Makanya ahli-ahli hukum Islam mengatakan bahwa inti syariah adalah al-adalah, adalah keadilan. Nah, jadi norma keadilan itu sebenarnya adalah norma-norma yang mendasar dalam kehidupan manusia, tidak diciptakan oleh manusia, tidak dinyatakan kapan berlaku, kapan dicabut, tapi dia inherent dengan manusia selama dia itu adalah manusia. Karena itu Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, mengatakan bahwa norma etik itu adalah on the Zolt nicht. Jadi sesuatu yang mesti dan tidak bisa tidak, kecuali mesti demikian. Jangan membunuh, jangan mencuri, nah, jangan merampok, jangan menganiaya. Itu Ten Commandment-nya Nabi Musa di dalam kitab Taurat mengatakan seperti diulang juga oleh Al-Quran. Orang Jawa ada molimo dan segala macam. Itu norma mendasar yang disebut dengan norma moral dan itu dibahas dalam satu bidang filsafat yang namanya etika. Etika adalah filsafat tentang moral, membicarakan norma-norma fundamental. Jadi norma etik itulah yang mendasari norma hukum. Nah, norma hukum itulah yang mendasari norma-norma lain, norma sopan santun, norma semacam-macam. Kadang-kadang kalau orang tuh bicara etik, ya di sini banyak orang bicara etik. Tapi saya kira bukan seperti itu pemahaman etik dalam konteks ilmu hukum maupun dalam konteks filsafat hukum. Orang bicara etik itu kadang-kadang orang ngomong kurang sopan,
ada orang tua lewat, dia lewat begitu aja di depannya, orang tua duduk, wah ini orang ini nggak ada etika. Padahal yang dimaksud itu sebenarnya sopan santun, bukan etik yang mendasar itu. Makanya ketika kasusnya Pak Anwar Usman, ya, Pak Jimli menjadi ketua MKMK, Majelis Kehormatan MK, itu adalah peradilan etik, ya. Dikatakan pelanggaran etik yang serius, lebih daripada sebuah pelanggaran hukum, padahal tidak, ya. Norma etik hakim itu diperintahkan oleh undang-undang. Norma etik bahwa advokat itu harus merumuskan kode etik. Itu perintah undang-undang. Bahwa KPK itu harus merumuskan kode etik yang dirumuskan oleh Dewan Pengawas Dewasnya KPK. Kalau satu norma diperintahkan oleh sebuah undang-undang, bagaimana kita bisa mengatakan adalah norma yang lebih tinggi daripada konstitusi? Itu nggak ada reasoningnya sama sekali. Jadi kalau orang ini sekarang bicara etik tidak etik, itu lebih banyak bicara dari sudut pandangnya sendiri, pertama. Yang kedua dari sudut kepentingan politiknya sendiri. Nah, ketika nggak suka sama orang, dia bilang nggak etis. Jadi saya sih tidak menganggap bahwa ini bukan satu persoalan etik, ya. Karena sampai hari ini juga tidak ada undang-undang yang memerintahkan kode etik presiden, seperti undang-undang advokat memerintahkan ada kode etik advokat. Undang-undang kedokteran mengatakan ada kode etik kedokteran, itu sama sekali nggak ada. Jadi udah mungkinlah kalau kita mengatakan idealnya, bagusnya ya presiden tuh netral, nggak usah kampanye, bagusnya, idealnya. Ya, tapi kalau Anda bicara begitu, kita amandemen dulu UUD 45, kita amandemen dulu undang-undang tentang pemilu. Nah, sekarang ini kita sudah pemilu di depan mata, undang-undangnya ini kok kita bicara yang lain. Nah, itu saya kira. Jadi kalau saya simpulkan, secara hukum positif, presiden boleh kampanye. Boleh kampanye. Boleh tidak netral. Ya kalau dia kampanye, bagaimana mau suruh netral? Ya, orang kampanye itu kan memihak. Ya, ini cuman supaya jelas. Supaya jelas. Masa orang kampanye, terus nih saya kampanye untuk Pak Prabowo misalnya, tapi ya silakan. Pak Ganjar bagus, Pak Mahfud bagus, Anda mau pilih yang mana silahkan, saya netral. Loh, Anda ini TKN-nya Prabowo atau TKN-nya siapa? Kan begitu kan? Menjadi sangat runcing karena salah satu kandidat cawapres adalah putranya presiden. Ya. Itu yang, wah, sampai sekarang saya googling itu anak haram konstitusi, istilah itu masih muncul tuh, Prof? Ini sebenarnya kalau ditarik mundur, karena tidak mungkin hilang nih, yang masalah persoalan keputusan MK yang mengabulkan usia dipermudah itu, menurut Prof itu gimana sih untuk supaya kita bisa jernih gitu melihatnya? Iya, pertama kalau kita lihat ini sebagai satu putusan pengadilan, ya, putusan MK itu final dan mengikat, tidak bisa banding, tidak bisa kasasi lagi. Ya, putusan itu harus dijalankan dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Bahwa ada orang tidak suka dengan putusan itu, orang mengkritik putusan itu. Saya sendiri pun sering tidak sependapat dengan Mahkamah Konstitusi. Tapi saya mengatakan ya, memang pendapat saya seperti ini. Bisa juga saya eksaminasi putusan pengadilan itu. Tapi kan hasil eksaminasi itu kan hanya untuk kepentingan akademik. Ya, moga-moga lain kali ya diperhatikan ini pendapat para guru besar mengenai persoalan ini. Eksaminasi namanya. Eksaminasi putusan pengadilan. Tapi kan pandangan politik, kesepakatan politik, hasil kesepakatan para akademisi dalam eksaminasi itu sama sekali tidak menggugurkan putusan pengadilan tadi. Nah, Pak Jimli pun juga mengatakan begitu, bahwa MK itu hanya mengadili dalam konteks perilaku hakim. Ya kan begitu kan? Perilaku hakimnya salah, ya. Lalu kemudian hakimnya diberi sanksi etik. Sanksi etiknya apa? Sanksi etiknya adalah dia dipecat, dia diberhentikan dari jabatannya dan memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi supaya memberhentikan itu dan kemudian melakukan pemilihan yang baru. Jadi memang ini ada persoalan yang sejak awal saya katakan bahwa persoalan ini terus-menerus akan menjadi gonjang-ganjing politik, digoreng-goreng terus sampai kapan dia berakhir kita nggak tahu. Ya, biasanya kalau gonjang-ganjing politik itu kan kalau selama orang itu masih berkuasa. Begitu nggak berkuasa lagi kan gonjang-ganjingnya kan selesai. Ya, berapa banyak gonjang-ganjing tentang Gus Dur, tentang Bu Mega, tentang SBY, digonjang-ganjingkan orang. Begitu semuanya nggak jadi presiden, selesai. Apalagi menjelang pemilu ya.
apalagi menjelang pemilu. Apa aja diangkat. Ya, apa aja diangkat. Jadi ya saya kira hal-hal seperti ini memang wajar aja terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini, karena memang terjadi satu kompetisi atau boleh juga dibilang perseteruan politik. Barangkali hal-hal yang seperti ini pun akan diungkit-ungkit, akan dikemukakan. Tapi saya pikir marilah kita berpikir secara lebih jernih ya. Karena persoalan yang tadi saya katakan norma dasar dari etika itu kan adalah keadilan kan begitu. Jadi kalau dalam Quran itu dikatakan Allah menurunkan Alkitab dan hikmah ya supaya kalian dalam memutus setiap perkara hendaklah memutuskan dengan adil. Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu golongan menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kan seperti itu. Jadi dasar saya kira ayat-ayat itu dipahat di Fakultas Hukum Universitas Harvard ya. Ayat Al-Quran itu. Jadi ada satu agama yang begitu besar perhatiannya kepada persoalan keadilan. Dan detail ya, Pak? Detail gitu. Banyak sekali ayat Al-Quran itu. Jadi persoalannya kemudian begini, antara keadilan dan kepastian hukum. Itu dua hal yang agak sulit mau didamaikan ya. Saya kira-kira 6 bulan yang lalu saya itu menguji calon doktor, saya sendiri jadi promotornya di UIN Araniri, Banda Aceh. Saya pun terheran-heran, saya ini guru besar Fakultas Hukum UI, disuruh menjadi promotor di UIN, di Fakultas Syariah. Ya. Araniri Aceh. Araniri Aceh, disertasinya itu tentang Imam Ash-Shatibi, membahas tentang keadilan. Oke, saya pikir saya sampai lulus, jadi promovendusnya lulus, tapi saya melihat memang Imam Ash-Shatibi itu berpikir sangat ideal. Dia mengatakan bahwa dalam hukum Islam itu sebenarnya konflik antara keadilan dan kepastian hukum tidak terjadi. Karena di dalam keadilan itu ada kepastian, di dalam kepastian itu ada keadilan. Ada keadilan. Ya. Tapi ketika kita lari ke dunia praktis, konflik seperti itu tak terhindari. Ya. Ambil satu contoh. Ketika saya jadi Mensesnek ya, Pak Yusuf Kalla jadi ketua Golkar pada waktu itu. Ada ketegangan antara Partai X dengan Golkar mengenai caleg anggota DPR RI di Papua Barat. Nah, Pak JK sebagai wakil presiden, saya sebagai Mensesnek pada waktu itu, Pak JK bilang, "Real, itu di Tekensa sama presiden diganti dengan Golkar." Ya, sebab sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa KPU-nya itu curang. Ya, dan KPU-nya sudah diadili sama pengadilan tinggi, inkrah, dihukum. Nah, bahwa dia betul melakukan kecurangan. Jadi harusnya menang ya Golkar dong, katanya Pak Yusuf. Saya bilang, Pak Yusuf gini, perkara ini dulunya sudah diadili di MK antara Partai X dengan Golkar. Dan putusan MK mengatakan Partai X itu yang menang. Maka dilantiklah dia menjadi anggota DPR. Dari Partai X dari Partai X itu. Saya bilang, saya nggak bisa tiba-tiba mengganti Pak Yusuf. Ya tapi kan itu sudah ada putusan pengadilan. Saya bilang ya, itu putusan pengadilan pidana. Putusan pengadilan pidana menyatakan bahwa dia KPU-nya melakukan kecurangan terbukti dan sudah dihukum. Tapi putusan pidana tidak menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa yang menang itu adalah Partai X. Saya bilang di sini, ya tapi itu tidak adil, kata Pak JK. Betul. Saya bilang, disinilah konflik antara ketidakadilan dengan kepastian hukum. Nah, kalau kita itu menjadi pejabat pemerintah, kita mau tidak mau, mana yang harus didulukan? Saya lebih mendulukan kepastian hukum. Nah, walaupun ketidakadilan itu orang pasti ngomel, maki-maki kita sampai kapanpun. Tapi saya pikir kepastian hukum harus dilakukan. Kalau sekiranya kemarin putusan MK yang meloloskan yang memberi peluang lah kepada Pak Gibran itu untuk maju sebagai calon wakil presiden, yaitu tentang batas usia calon wakil presiden itu, calon wakil presiden lah, ya kan, boleh di bawah 40 tahun. Nah, asalkan yang bersangkutan itu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Nah, putusan itu saya sendiri mengatakan dari awal, putusan itu kontroversial. Saya akui. Oh iya, saya bicara terang-terang. Ini putusan kontroversial dan akan terus menjadi gonjang-ganjing politik ya sampai waktu yang kita tidak tahu sampai kapan. Nah, tapi saya bilang sebagai sebuah keputusan hukum, ya mana yang harus kita dulukan? Yang kita dulukan kepastian hukumnya.
Ya. Kalau tidak kan ini barang nggak jalan. Adilnya belakangan. Terus pemilu tertunda segala macam. Dan kalau pemilu itu sampai tertunda gara-gara perdebatan ini, akibatnya kan bisa terjadi constitutional crisis. Ya. Masa jabatan presiden lewat 5 tahun, DPD lewat, ya. Pas tanggal 20 Oktober 2024 belum ada presiden baru, negaranya dalam keadaan chaos. Ya, bisa terjadi perebutan kekuasaan. Nah, saya bilang kalau sebenarnya seperti itu ditanya pada saya, Anda mendahulukan keadilan atau mendahulukan kepastian hukum? Saya jawab, saya dahulukan kepastian hukum. Soal keadilan, ayo kita berdebat. Tapi kepastian hukum harus ditempuh. Kalau enggak, kita nggak bisa menyelamatkan negara. Jadi kita bukan orang yang berteori di kampus, baca buku-buku filsafat segala macam. Kita menghadapi kenyataan. Barangkali itu uniknya saya, barangkali ya, karena saya tidak hanya teori. Ya, saya mengajar di kampus, saya belajar hukum, belajar filsafat segala macam. Tapi saya juga terlibat dalam ngurusin negara ini. Jadi saya, bahkan saya tidak hanya bicara teori, saya prakteknya seperti ini, harus pecahkan persoalan ini gitu. Ini bukan karena Prof. Yusril ada di pihak 02 sekarang, partainya ada di situ? Enggak. Semula kan saya dukung Pak Prabowo, bahkan saya mau maju calon wakil presiden. Semua orang tahu, ya kan? Semua orang tahu. Saya Erick Thohir, udah disebut-sebut namanya kan? Nah, menjelang hari-hari terakhir, waktu itu Pak Prabowo mengatakan, tinggal ada 3 calon. Satu dari luar Jawa, satu dari Jawa Barat, satu dari Jawa Timur. Itu kan 3 nama. Yang mungkin orang spekulasi, mungkin dari Sumatera tinggal Yusril, tinggal Erick Thohir, tinggal Hovifah. Nah, tapi kita sudah waktu itu sudah juga mengatakan begini, ya, kita realistis lah, ya. Kalau MK ini kemudian memutuskan bahwa Gibran ini memungkinkan untuk maju, ya sudah. Memang bukan nasib kita lah untuk menjadi wapres. Jadi saya pikir kita udah, saya pun menahan diri juga ya kalau saya ngikuti loh, mestinya kan saya bisa maju, tapi kan saya udah realistis saja. Jadi saya kemudian setelah itu saya mengatakan ini putusan sah ya, final dan binding. Ya Pak Gibran silakan maju. Dan besoknya Mas Gibran datang ke rumah saya, silaturahim saya, anak-anak saya, istri saya semua. Kita ngobrol di meja bunda, selamat Mas Gibran ya. Silakan Anda maju, ya putusan MK sudah bilang begitu, dan kalau ada kata-kata kurang baik saya mohon maaf. Oh ya Prof, hanya ya sudah. Dan sejak itu kan saya tidak ngotak-ngatik lagi persoalan ini karena ini final and binding. Oh jadi begitu ya Prof. Jadi kalau udah diputuskan ya udah final and binding. Ya. Tapi ini masih ada sekelompok orang ya yang menggugat melalui DKPP ya, tentang pencawapresan Gibran. Oh. Yang dulu itu kan Pak Anwar Usman-nya. Ini ada yang baru lagi? Ada lagi. Di DKPP masih ada tuh sekelompok pengacara atau apa gitu yang berusaha untuk menggugat keputusan itu. Oh iya. Saya kira sih jalan terus saja. Kita menghormati mereka yang berbeda pendapat dan kemudian menempuh jalur hukum kan. Yeah. Saya pikir itu bagus ya dalam artian sebuah negara hukum yang demokratis ya. Sebab kan kita berpandangan begini, bahwa hukum itu kan sebenarnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik ya, secara damai, adil dan bermartabat sebenarnya. Jadi kalau orang nggak setuju daripada dibekelahi di jalanan, daripada dicaci maki dan lain-lain sebagainya, lebih baik diajukan gugatan ke pengadilan dan kita hadapi di pengadilan itu nanti. Tapi semuanya harus sportif, siapa yang kalah, siapa yang menang harus terima. Betul. Begitu ya. Saya ingat betul ya dengan saudara saya, Saudara Bambang Wijayanto ya. Kita sesama advokat. Dalam 5 tahun yang lalu saya membela Pak Jokowi, beliau membela Pak Prabowo. Kita tuh di pengadilan berhadap-hadapan ya. Tegang begitu. Tapi jangan dikira bahwa saya dengan beliau itu tidak bersahabat. Tetap bersahabat ya. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat itu bisa aja kita bersitegang seperti itu. Tapi kemudian ya setelah itu ya selesai. Itu yang banyak nggak diterima orang. Kayaknya berantem di belakang minum kopi bareng gitu ya. Harus begitu ya. Itu benarnya almarhum Pak Matori Abdul Jalil ya. Jadi kan ribut-ribut PKB, ribut-ribut NU. Jadi dia bilang sama saya, bos, nah, jangan pusing katanya. Ya politisi itu kan kalau berdebat cuma di TV sama di koran. Kalau di belakang kan salam-salaman, peluk-pelukan, rangkul-rangkulan katanya. Pak Matori itu ada benarnya juga omongannya begitu. Pernah juga dia bilang sama saya begini, untuk jadi politisi itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi seperti sampean katanya kan. Yang penting itu kan politisi itu apa yang ditanya orang kita jawab katanya. Dan jawabnya itu yang paling penting bikin orang ketawa, selesai katanya. Seringan itu mesti ya. Itu begitu. Begitu juga mesti debat capres cawapres itu nggak usah saling
serang juga ya. Iya. This is just a show sebenarnya. Iya, betul. Ya, ini lucu. Kadang-kadang visi misi, strategi apa, program itu tidak muncul, yang ada menyerang pribadi ya. Iya, betul. Ya. Itu terjadi. Menurut saya sih memang debat capres itu hanya mengemukakan hal-hal yang umum sebenarnya. Ya. Tidak bisa masuk terlalu detail. 1 menit ngomong apa coba? Ya, mau ngomong apa. Ya. Untuk membaca programnya itu aja udah habis waktunya kan. Apalagi menguraikan satu demi satu. Jadi, ya, tapi paling tidak sebagai satu show politik ya cukup menarik bagi masyarakat dan karena banyak hal-hal yang sebenarnya tidak terduga ya terjadi. Saya sendiri misalnya minta maaf lah ya. Saya pikir Mas Gibran ini kalau nanti berdebat lawan Pak Mahfud itu apa jadinya? Pikiran saya pada waktu itu ya. Ya. Tapi saya berpikir wah kita jangan underestimate dengan seseorang ya. Lebih baik kita terima aja, kita lihat dulu ya. Dan saya menyaksikan 2 kali debat ya dan pertanyaannya kepada Pak Mahfud ya bagaimana dia menjawab persoalan itu dia menguraikan cukup clear sebenarnya. Walaupun tentu ya kalau berapa tahun lagi ya beliau terlibat dalam pasti akan matang. Pak Jokowi juga kan awal-awal menjadi presiden ya pidato pun agak kaku ya, nggak jelas seperti itu. Tapi lama-lama ya hampir 10 tahun ya sudah mampu ya. Jadi pengalaman saya melihat pemimpin-pemimpin yang lalu ya, Pak Harto satu contoh yang saya lama ikut beliau ya. Ya Pak Harto kita tahu sekolahnya pun ya sampai SMP itu pun tidak tamat ya. Tapi orang itu sebenarnya cerdas ya, pintar, dia pandai memanage sesuatu. Hanya memang karena orang dasarnya tidak mempunyai pendidikan tinggi, beliau itu tidak bisa bicara sistematik. Ya kan, nggak bisa merumuskan sesuatu itu yang ya seperti orang-orang akademik begitu. Ya, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa beliau itu seorang yang sangat cerdas ya. Ambil contoh misalnya kita membaca tulisan-tulisan Buya Hamka ya. Buya Hamka itu profesor doktor, ya kita tahu doktor honoris causa, diangkat jadi guru besar kan begitu. Tulisan-tulisannya kan kadang-kadang tidak sistematik ya. Tapi tulisan-tulisannya itu menguraikan sesuatu dalam bahasa awam. Persoalannya sebenarnya jelimet. Saya baca buku Hamka misalnya tentang tasawuf dari abad ke abad, ya kan. Kami orang filsafat belajar tentang mistisism, belajar tentang tasawuf, ilmu kalam dan lain-lain. Itu kan bukan perkara yang remeh untuk diterangkan, ya rumit gitu. Tapi Buya Hamka itu dia bisa menulis dengan begitu enteng itu. Oh iya ya. Jadi ya itulah. Jadi kelebihan orang yang tidak berpendidikan tinggi tapi betul-betul karena seorang intelektual, seorang cendekiawan kan tidak mesti orang yang berpendidikan tinggi. Belum tentu orang berpendidikan tinggi itu bisa jadi intelektual, menyampaikan sesuatu dengan baik gitu. Betul. Nah, jadi saya pikir sih kalau Pak Mas Gibran itu diberikan kesempatan ya untuk berapa tahun menjalankan roda pemerintahan, saya yakin beliau juga akan punya kemampuan yang lebih baik sebenarnya dari ditempa oleh sebuah pengalaman. Apalagi beliau kan punya pendidikan yang cukup baik juga sebenarnya. Hanya masalah usia dan pengalaman aja yang kurang. Prof, komentar dong tentang wacana mundurnya Prof. Mahfud. Iya, jadi undang-undang kita sekarang lagi-lagi itu menteri dan lain-lain itu tidak mesti mundur kalau dia menjadi calon presiden. Kalau dulu undang-undang yang lama, menteri yang menjadi calon anggota DPR pun harus mundur kan? Ya, seperti Pak Yasona Lawli dulu mundur. Karena memang undang-undang tidak memungkinkan. Waktu dia menyalon DPR ya? Iya, mencalon atau DPR. Nah, sekarang ini menteri yang menjadi calon presiden atau wakil presiden tidak harus mundur. Nah, kalau dulu yang agak rumit mengatakan semua harus mundur kecuali presiden dan wakil presiden. Karena kan akan ada kerumitan tersendiri itu kalau harus mundur. Nah, jadi dibolehkan asal minta cuti. Dan itulah yang terjadi sekarang. Pak Mahfud, Pak Prabowo sama-sama calon ya. Kalau Pak Ganjar sudah habis jabatannya sebagai gubernur kan. Kemudian ya hanya minta cuti, tidak mau mengundurkan diri. Nah, tapi sekarang ini Pak Mahfud mengatakan ya akan mundur tinggal mencari waktu yang tepat begitu. Waktunya ini kapan? Kita nggak tahu. Orang bilang mesti ditanya pada Pak Mahfud sendiri kapan. Ya kabarnya beliau mau mundur setelah debat capres selesai gitu.
Jadi kan sudah dekat sekali dengan masa pencoblosan ini. Kalau misalnya itu sudah hanya terjadi satu putaran, misalnya kan sudah tidak begitu banyak artinya, kecuali misalnya ada putaran kedua, mungkin lebih bermakna. Jadi ya kita pulangkanlah kepada pribadi masing-masing, karena memang undang-undang membolehkan mereka tidak mundur, tidak mengharuskan mereka mundur. Jadi kalau misalnya Pak Mahfud mundur, ya Pak Prabowo ya terserah beliau. Beliau bisa mundur, bisa juga tidak, kan? Karena memang tidak ada keharusan undang-undang untuk itu. Saya dengar rumor katanya kalau Prof Mahfud mundur, Prof Yusril yang dari dulu rumor-rumornya begitu, dan saya berkali-kali dan wartawan saya nggak mau jawab. Saya bilang apa ya, rumor-rumor seperti ini nggak jelas dari mana sumbernya. Dan udah sering dirumuskan, tapi nggak jadi-jadi juga. Prof Yusril lebih dari pantas untuk menjadi Menko Polhukam, dan bukan jabatan kementerian pertama juga ya? Iya, mula-mula kan saya dulu Menteri Hukum dan Perundang-undangan kan. Terus jadi Menteri Kehakiman dan HAM kan. Oh, iya. Terus baru Mensesnek, jadi udah berapa kali tiba-tiba. Ya, nggak tahu. Tapi kok nggak tua-tua ya Prof Yusril? Kamu udah sebagai Highlander. Orang banyak dengan gayanya, sepatu, ya gitu. Ya itu karena apa, lingkungan ya. Istri saya, anak-anak saya kadang-kadang dulu sering saya dibeliin celana sama anak-anak. Ya. Terus? Nah, jadi anak-anak saya beliin celana ya ada lubang-lubang sini. Pernah dipakai? Pada saya yang kecil dulu suka sekali Mickey Mouse. Jadi dibilang sama ibunya. Oh ya, dulu pernah pakai Mickey Mouse di jalan-jalan ya? Jadi anak saya kecil itu bilang sama ibunya, Bapak mestinya pakai baju begini. Dibelikanlah saya satu. Lalu dikritik sama kelompoknya Ahok. Pada waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu ke pasar mana gitu ya? Iya, saya sendiri nggak menyadari karena memang anak saya senang lihat saya pakai baju begitu. Jadi ya kadang-kadang seperti itu juga. Jadi ya pikir-pikir nih gimana secara alamiah menghambat supaya jangan cepat-cepat upaya menghambat usia. Menghambat aja, tapi sepatu memang harus begini ya? Nggak bisa dihindari juga. Sepatu saya pikir, wah Prof Yusril itu saya berapa kali ketemu sepatunya ganti-ganti dan model-model begini. Luar biasa. Nggak main film lagi nih? Wah udah. Saya tuh kalau suruh main film lagi itu pertama udah kurang waktu ya. Kedua saya nggak tahan sama bencong. Kenapa yang make-up itu? Make-up-nya itu. Apalagi pada waktu itu kan produsernya dari Thailand kan. Jadi yang cenggo itu ya? Iya, anunya itu make-up-nya itu ya begitu, yang dari orang Thailand itu yang bisa Ladyboy 7-8 orang gitu kan. Takut terpengaruh. Ini orang kok tua tapi ganteng banget. Prof Yusril itu pernah nggak sih orang, wah ini Prof Yusril kalau membela kasus pasti menang. Pernah kalah nggak sih? Oh, berapa kali kalah juga. Oh, iya? Berapa kali kalah juga. Dan itu wajar. Ya, saya di Mahkamah Konstitusi berapa kali saya ditolak permohonan saya justru ketika saya membela PBB. Ya, pertama kan saya menentang tentang threshold. Ya, saya anggap threshold itu bertentangan dengan konstitusi. Saya uji di MK kalah, 2 kali kita kalah. Nah, jadi hal seperti itu bisa terjadi. Kadang-kadang saya pernah menguji satu peraturan pemerintah di Mahkamah Agung juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Begitupun kadang-kadang saya membela kasus pidana, ya. Ada yang kadang-kadang dianggap orang di luar dugaan, seperti saya membela Pak Syafruddin Temenggung, ya, Kepala BPPN pada waktu itu. Ya. Yang dihadap tuh KPK waktu Bang Syaf, ya. Nah, dan akhirnya sampai di Mahkamah Agung kan dinyatakan onslah. Jadi perbuatannya ada, tapi bukan tindak pidana. Nah, hanya itu satu-satunya. Tapi begitu ada beberapa, mungkin 3-4 kasus tindak pidana korupsi yang saya bela, itu malah kalah kita. Nah, yang agak di luar dugaan tuh kasusnya Pak Syafruddin Temenggung aja. Yang lain-lain ya kita dikalahkan. Begitu juga pra-peradilan. Mungkin di antara 10 pra-peradilan yang kita ajukan, mungkin ada 7 kita menangkan, 3 kita kalah. Gitu. Ya, terakhir kita membela pra-peradilan di kampung kita sendiri, di Belitung pada waktu itu. Kasus ya, mana? itu dimenangkan. Kasus lingkungan hidup. Jadi Belitung atau Belitung Timur? Belitung Timur. Belitung Timur. Beltim ya. Ya. Pak Yusril kan dari Beltim ya? Belitung Timur ya.
sebenarnya sih orang Belitung itu timur barat satu. Sama aja, pulaunya kecil. Pulaunya kecil. Penduduknya dikit. Dikit, orangnya itu satu suku. Jadi kalau Bangka agak gede pulaunya, makanya dialeknya agak beda. Kan? Orang Bangka Selatan, Bangka Utara agak beda. Tapi kalau orang Belitung, Melayu ya Melayu lebih. Tapi Pak Yusril itu ada darah Minang ya sebenarnya? Ada dari ibu saya, tapi sudah agak jauh itu. Ya dari nenek, tapi nenek saya itu masih sadar betul bahwa dia itu asalnya dari Payakumbuh. Cuman dia tidak bisa menunjukkan di mana keluarganya pada waktu sudah tua. Jadi belakangan ibu saya dan saya itu mencari keluarganya di Payakumbuh dan akhirnya bertemu di satu kampung lah di Payakumbuh, dan sebagian dari keluarganya itu sudah pindah ke Kabupaten Kampar. Kampar Riau. Di Bangkinang. Riau, ya. Di Bangkinang. Jadi ya, akhirnya bersatu lagi. Tapi kalau bapak saya orang Melayu betul. Lahir di Belitung. Belitung. Iya. Jadi kalau ibu saya itu susah mencari keluarga, tapi kalau bapak saya mungkin barangkali dia bangsawan gitu ya. Jadi punya silsilah yang agak jelas begitu. Jadi kalau saya lihat Belitung tuh ya, pulau kecil, orangnya dikit tapi melawan-melawan tuh ya. Ada Prof. Yusril, ada Ahok, ada Tan Malaka ya. Aidit ya, DN Aidit. Di Nusantara Aidit. Iya. Ahmad namanya, Ahmad Aidit. Ada Aidit dulu Pak saya, bukan Tan Malaka ya. Dia memang orang, boleh dibilang orang asli situ, dia bukan Minang. Jadi apa namanya, keluarga Aidit itu bukan juga Arab, itu Melayu situ. Melayu kan? Iya, Melayu situ. Kenapa itu? Mungkin ada tradisi minum kopi, kan suka minum kopi kan? Banyak warung kopi di Manggar, di mana-mana. Iya, itu karena pengaruh Cina sebenarnya. Iya, jadi orang Cina itu kan sudah ada di Pulau Belitung itu sejak abad 13. Ya, mereka sudah ada kelenteng-kelentengnya. Tapi makin banyak mereka datang setelah Belanda membawa buruh-buruh dari ketika membuka pertambangan untuk menambang timah. Nah, jadi kebiasaan orang-orang Cina itu berpengaruh juga pada orang Melayu, nongkrong, minum kopi, segala macam. Ngobrol apapun di situ. Ya? Apapun dari dunia sampai akhirat diomongkan di situ. Saya waktu masih SMP ingat ada kepala negeri, kepala negeri itu kalau di Minangkabau kepala nagari ya. Kepala nagari. Samping camat ada kepala negeri. Kades ya. Bukan, dia di atas dia. Oh, di atas lagi. Di atas. Jadi kepala negeri itu di atas kepala desa di bawah camat. Pasiran. Ya, lebih kurang begitu. Pasiran. Jadi saya itu datang ke kantor kepala negeri itu mau naikkan surat. Jadi orang kepala negeri itu pegawainya bilang, apa kamu nggak tahu kalau kantor kepala negeri sudah pindah? Oh, di mana? Saya bilang, pindah kemana? Di sana katanya pindah di warung Afuk. Warung kopi. Jadi datanglah saya ke Pak Kepala Negeri itu, Pak Rifai namanya, masih ingat saya. Pak Rifai. Jadi saya bilang, Pak ini mau tekan, mana suratnya? Sambil main catur, kopi, ada suratnya teken. Ini saya balik lagi ke kantor untuk dicap. Oh, ada di sini capnya kan? Dikeluarin, di stempel langsung gitu. Jadi sampai sebegitu rupa. Jadi ternyata ada warung yang saya bilang warung Afuk itu, kakek saya suka minum kopi di situ. Bapak saya pun, saya pun kalau pulang ke minum kopi. Jadi yang warung kopi saya, katanya, Pak Yusril, ternyata kita ini ya minum kopi udah 3 keturunan, udah 3 generasi katanya. Dan sampai sekarang warung kopinya masih seperti itu. Iya. Manggar, kota 1000 warung kopi. 1000 warung itu kopi. makap itu. Aku udah bilang berarti makap itu enggak. Padahal nggak ada 1000. Nggak ada 1000. Kayak Pulau Seribu juga kan. Nggak sampai 1000. Gunung Sewu juga nggak 1000. Iyalah. Lawang Sewu nggak sampai 1000. Jadi memang bangsa Indonesia memang keturunan makap. Kalau Dolok 1000 kan. Orang Batak. Orang Batak. Prof, dari sekian banyak kemenangan Anda dalam beracara, yang mana yang paling mengesankan atau berarti untuk seorang Prof. Yusril? Ketika saya menguji undang-undang tentang Kejaksaan Agung, itu yang memang banyak diingat oleh orang ya pada waktu itu. Jadi saya menganggap bahwa Jaksa Agung itu tidak sah pada waktu itu. Oh, yang itu ya, kasusnya Basiliari? Masih Hendarman Supanji. Hendarman Supanji, ya, oke. Tapi saya bisa melakukan itu karena saya punya legal standing. Saya dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Jadi saya mau diperiksa. Nah, teman-teman advokat kan solider, Pak Magdir Ismail, almarhum Muhammad Assegaf, Teguh Samudra dan lain-lain datang. Gimana ini?
Yusril, ya mau datang besok? Saya datanglah. Saya bilang, lu cari mati gitu. Lu datang di kerangkeng langsung Kejaksaan Agung. Tenang aja, saya bilang kan. Jadi apa namanya? Pagi-pagi saya di hotel apa itu di Jalan Mahakam. Jadi udah kumpul, datanglah Asegaf. Dia bilang saya, ini bener-bener nih Pak Yusril, Anda mau melawan? Iya, saya bilang. Udah gila katanya. Saya bilang, gini, saya bilang, Ami, manggilnya kan Ami kan. Gini Mi, saya bilang ya, saya ini ya daripada mati kayak tikus diceburin di comberan, lebih baik saya mati dengan pedang terhunus. Saya lawan Kejaksaan Agung. Gila, kita rame-rame. Langsung saya ditanya sama almarhum Armin Shah sebagai direktur penyidikan. Dia tanya macam-macam, minta nama, alamat, itu. Saya tanya, begini ya, saudara Armin Shah ya, sebelum Anda ini jadi direktur penyidikan diangkat sama siapa? Diangkat sama Jaksa Agung. Jaksa Agungnya siapa? Hendarman Supandji. Okay. Sebelum Anda tanya saya mau tanya, Jaksa Agung itu sah atau tidak? Kalau Anda jawab sah, saya jawab pertanyaan Anda. Tapi kalau Jaksa Agungnya tidak sah, Anda nggak berwenang untuk memeriksa saya. Bahkan Anda pun bisa saya persoalkan. Anda jadi direkturnya diangkat oleh Jaksa Agung yang tidak sah. Bisa aja saya ambil contoh begini. Kalau saya naik motor nih, di stop sama polisi. Saya tanya polisi itu, Anda ini polisi beneran atau polisi gadungan? Ya. Kalau dia tunjukkan apa namanya itu bukti-bukti dia polisi, saya. Tapi kalau dia polisi gadungan, hak apa dia mau memeriksa saya? Makanya Anda jawab dulu. Kalau enggak, saya akan jawab. Tetap dikasih pertanyaan 40. Saya akan jawab pertanyaan ini kalau Jaksa Agungnya sah. Kalau tidak, tunda dulu. Terus. Konsisten. Hanya saya tinggalin Jaksa Agung, kunci anunya itu, pintu Kejaksaan Agung itu. Di pintu, kita ambil besi, kita pukul. Datang wartawan penuh kan. Nah, yang lucu, Asegaf. Dia ngomong, buka itu, gembok itu. Ya, istri saya mau melahirkan sekarang, saya harus cepat-cepat pulang. Kata Asegaf kan. Besok dia cerita sama saya, mati saya katanya. Datang ke rumah saya, damprat sama istri saya. Istri saya nggak sadar, saya ngomong gitu, disiarin TV secara langsung. Saya kenal beliau, lucu banget orangnya. Lucu banget Asegaf. Tapi memang akhirnya kita rusakin pintu, kita keluar. Kita keluar dan saya mengatakan, sekarang Hendarman bilang, kalau Yusril mengatakan saya tidak sah, ayo kita buktikan di pengadilan. Saya bilang, saya ini sedikit-sedikit saya preman Betawi juga. Ente jual, aneh beli, saya bilang. Kita lawan di pengadilan. Besok saya lawan di MK. Kalah mereka. Dari mana ketidaksahan Jaksa Agung waktu itu, Pak Prof? Begini, Jaksa Agung itu kan anggota kabinet. Ya, pertama dipahami, undang-undang kejaksaan itu kan saya yang nyusun. Saya yang bawa ikut nyusun lah. Saya yang mewakili pemerintah, Presiden membahas undang-undang kejaksaan itu sampai selesai. Jadi kan saya hafal A sampai Z. Nah, di situ ya Jaksa Agung itu disebut apa namanya, berapa jabat lamanya. Dalam draft kita bilang 5 tahun. Pansusnya itu dipimpin sama Andi Matalata. Andi Matalata bertanya, Menteri Kehakiman, ya Jaksa Agung itu anggota kabinet atau bukan? Saya bilang selama ini anggota kabinet. Dari zaman Pak Harto sampai sekarang Jaksa Agung itu anggota kabinet. Dikatakan bagian dari kabinet lah ya, anggota kabinet. Mengangkat, saya bilang ya, mengangkat misalnya Andi Galip ya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia dengan status setingkat Menteri Negara. Itu mengangkat Faisal Tanjung sebagai Panglima TNI berkedudukan sebagai setingkat Menteri Negara. Jadi ini ada SK-nya, dia itu adalah anggota kabinet. Nah, kalau dia anggota kabinet, kata Andi Matalata, nggak perlu dicantumkan 5 tahun jabatannya. Kan kalau udah presiden selesai, ya selesai. Hanya kita sepakat, tidak dicantumkan berapa jabatannya, berapa masa jabatannya. Jadi, singkat cerita, kabinet SBY itu di tengah jalan, Jaksa Agung kan Abdurrahman Saleh. Ya, digantilah sama si Hendarman Supandji. Nah, jadi Hendarman Supandji itu PAW antar waktu menggantikan si Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh. Okay. Sampai akhir masa jabatan SBY yang pertama. Jabatan SBY yang kedua dilantiklah anggota kabinet yang baru. Jaksa Agung tidak ada dilantik. Nah, diteruskan. Tidak ada dilantik. Ya. Nah, lantas pernah ditanya sama DPR, Pak Hendarman, Bapak itu dilantik nggak
sebagai jaksa agung. Untuk jabatan yang baru? DPR. Ya, DPR, ya. Karena dia tuh jadi jaksa agung langsung, tanpa pernah dilantik, tanpa ada SK. Nah, katanya, ya saya begini, kata Hendarman waktu itu. Setelah selesai pelantikan kabinet, salam-salaman. Terus Pak SBY, ya tepuk-tepuk bahu saya. Pak Hendarman, Bapak tetap jaksa agung ya? Ya, saya pikir ya saya tetap jaksa agung, kata Hendarman. Itu yang saya lawan di MK. Dan saya ingat tuh Pak Laica Marzuki, Profesor Laica Marzuki dihadirkan sebagai ahli. Saksi ahli. Ya. Ditanya sama MK, apa sah orang jadi jaksa agung dengan ditepuk-tepuk begini? Pak Laica bilang, sah. Hah? Gitu. Tapi itu di Republik Mimpi, katanya. Terus dia menerangkan apanya Amts dan Amtsdragers. Jadi Amts itu jabatan, Amtsdrager jadi orang yang mengisi jabatan itu. Dia bilang orang mengisi jabatan harus dengan beslit. Nah, bahasa Belandanya begitu, harus dengan surat pengangkatan. Hendarman Supandji itu diangkat sebagai jaksa agung di kabinet pertama sebagai PAW. Kabinet kedua dia tidak ada SK-nya dan tidak pernah dilantik. Berarti dia illegal. Dan setelah berdebat panjang di situ, MK memutuskan bahwa jaksa agung itu tidak sah. Dan Pak Mahfud pada waktu itu lihat jam. Sekarang ya, tanggal ini dia bilang jam 2:30 Republik Indonesia tidak punya jaksa agung lagi. Tok, diketok palunya. Sore itu saya challenge SBY. Berhentikan Hendarman itu. Kalau enggak, saya bilang, tidak akan hadap. Terus saya bertemu Pak SBY. Saya bilang, Pak, ya, saya ini kalau mau melawan presiden, saya nggak perlu bawa 1.000 orang. Saya bilang, saya sendiri aja yang ngelawan. Buat apa bawa massa 10.000? Saya sendiri bisa menjatuhkan presiden kok. Saya bilang, dengan cara saya lihat jaksa agung saya jatuhin. Masih Denny Indrayana nih, masih bela-belain dengan Pak Sudi, macam-macam. Akhirnya ya, saya datang ke Pak SBY. Ya, saya ngomong Pak SBY pada waktu itu, berhentikan atau tidak? Kalau tidak, saya akan melawan presiden dengan cara saya sendiri. Besoknya diberhentikan. Itu kemenangan terbesar itu seorang. Saya pikir ya itu saya nggak bisa lupa peristiwa itu. Ya, jadi apa namanya, dan membuat saya tertawa itu besoknya itu ada karikatur di Rakyat Merdeka. Karikaturnya itu ada Hendarman apa namanya lagi tidur, dibangunin sama istrinya karena Pak kerja dong, udah jam sekian. Ya, jadi jawabnya, Bapak harus kerja. Wong saya bukan jaksa agung lagi. Jadi itu ada karikaturnya itu. Saya kalau baca itu ketawa saya melihat begitu. Jadi saya pikir ya, saya bukan mau menyombongkan diri, tapi saya merasa saya diperlakukan dengan cara yang semena-mena. Dan saya pikir ya, memang saya harus saya hadapi. Dan kadang-kadang saya juga banyak orang lain yang juga diperlakukan semena-mena, minta bela sama saya. Kadang-kadang saya membela orang itu udah nggak terpikir lagi keselamatan saya sendiri kadang-kadang. Itu terjadi dalam banyak hal. Jadi kadang-kadang saya dikoreksi juga oleh keluarga, kok sampai sebegitu kamu membela orang gitu. Setelah itu kan orang yang kamu bela kan lupa sama kamu. Ya memang itu terjadi juga. Sekarang law firm-nya Pak Iza ini Iza. Tetap berjalan. Tetap berjalan. Yang pegang anak-anak sekarang. Anak-anak saya juga masih terlibat dan ada 2 anak saya yang laki yang sarjana hukum, ada anak saya yang perempuan yang menangani manajemen dari law firm itu. Walaupun kemarin Kenya dan Yuri. Iya, Kenya dan Yuri, dan ada Ali Reza yang paling kecil juga terlibat sekarang. Dulu dia semua dari UI tiga-tiganya ya. Reza setelah tamat dari proses hukum UI dia kuliah di Monash University. Setelah itu balik kemudian dia jadi lawyer juga. Tapi Yuri sama Reza pun, Yuri sedang nulis disertasi PhD sekarang. Jadi saya pikir ya anak-anak harus belajar lebih banyak lah. Jadi saya menggait mereka untuk bisa, walaupun saya sendiri ya nggak pernah bilang mana anaknya kamu sekolah hukum. Nggak pernah, enggak. Iya, saya nggak bilang kamu sekolah apa itu terserah aja kalian. Mau jadi seniman aja, kalau maunya silakan aja saya bilang. Ya, tapi ya anehnya malah kok belajar hukum juga. Kecuali Kenya dia belajar komunikasi. Tapi baliknya ke law firm juga. Ke law firm juga. Saya bertemu kali Kenya berapa kali di Remnas, saya bilang ini luar biasa. Saya pikir dia lawyer ya. Bukan. Enggak Om, sekolahnya dia menangani ini. Komunikasi. Iya, memang tidak mudah mempertahankan law firm itu ya. Apalagi kita sudah berapa kali juga. Pertama waktu saya dulu
dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung ya, sempat hampir drop ya. Saya ingat pada waktu itu Dubes Jepang sempat nanya sama adik saya Yusron, dia bilang gimana ini nasib Pak Yusril ya, kita banyak pihak Jepang mempertanyakan beliau ini gimana sekarang setelah dinyatakan tersangka ini. Jadi ya saya bilang ya itulah, kalau saya tersangka orang tentu akan tanya ya bagaimana dia bisa membela orang lain, dia sendiri juga ditersangkakan. Jadi saya bilang saya harus tunjukkan bahwa saya harus bisa membela diri, saya bilang gitu. Yang kedua ya kemarin ketika ada badai COVID ya selama lebih 2 tahun, law firm itu juga jalannya terseok-seok. Saya kira banyak law firm mengalami hal yang sama ya. Jadi saya pun juga terpaksa agak mengecilkan law firm kita yang dulu ada di 2 tempat di Jakarta ya, di Kota Kasablanka sama di SCBD. Sekarang ini yang masih full jalan adalah yang di Kota Kasablanka, yang di SCBD. Berapa lawyer? Yang di Kota Kasablanka dihentikan kegiatannya karena memang. Berapa lawyer semua punya? Kalau sekarang mungkin ada sekitar 16-an kali. 16-an. Cukup ya? Cukup lah. Saya pernah kantor Pak Yusril dulu yang di Kartika Chandra ya? Yang di... Kalau nggak salah ya? Iya, saya dengan Kak Anwar Fuadi. Yang penuh dengan lukisan-lukisan. Oh iya, betul. Wow, seleranya Pak Yusril tentang lukisan. Banyak lukisan, banyak keramik. Banyak keramik. Ya, sekarang pun juga jadi bingung juga saya mau di mana mau menyimpan koleksi-koleksi yang ya ada itu. Bikin museum kayak Fadlizon dong sih. Iya, tapi kalau buku-buku dan lain-lain itu saya sudah sepakat dengan Fakultas Hukum UI untuk dihibahkanlah ke fakultas dan mereka juga menyediakan satu lantai yang cukup besar di gedung baru untuk menghimpun koleksi buku-buku itu, karena tidak buku-buku itu bukan punya saya seluruhnya. Ada juga beberapa banyak buku itu punya Profesor Osman Ralibi yang dulu diserahkan ke saya waktu beliau meninggal. Ada juga sebagian buku Pak Muhammad Natsir yang diberikan ke saya dan Pak Muhammad Rum juga ada diserahkan. Jadi banyak sekali dokumen-dokumen masa lalu kita seperti dokumen Rumroyen, dokumen ada di ada Bapak, ya? Beberapa perundingan di KMB. Itu ada catatan-catatan yang barangkali bisa jadi untuk orang mau research bidang sejarah begitu. Oke, Prof. Wow, hampir 1 jam kita. Oke. Mungkin ada closing statement ya barangkali. Ya. Anda kan idola banyak orang ya. Terima kasih banyak saya sudah diberikan kesempatan untuk diwawancarai pada sore hari ini. Walaupun minta maaf setunda-tunda ya, tapi penuh dimengerti. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan renungan bagi saya pribadi, terutama untuk juga melakukan introspeksi ya terhadap kekurangan dan kelemahan dan kesalahan, tapi juga barangkali apa yang saya sampaikan itu baik analisis maupun pengalaman pribadi ya, barangkali itu juga bisa dijadikan contoh barangkali kalau bermanfaat bagi orang lain. Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah dijadikan contoh aja. Terakhir, kunci sukses seorang Prof. Yusril yang demikian memenangkan hampir lah saya kan, bukan semuanya kasus itu apa sih, Prof? Mungkin karena saya tidak semata-mata belajar hukum, saya belajar filsafat. Filsafat juga. Ya, jadi belajar filsafat itu membuat analisis pikiran kita itu kan lebih tajam. Karena bayangkan kita mahasiswa filsafat itu belajar logik aja sampai 2-3 semester kan. Dan membaca teks-teks perdebatan filsafat itu mulai dari klasik zaman Plato, Aristoteles sampai ke zaman modern sekarang. Dan orang tuh terbiasa berargumentasi, menyusun satu argumen sangat kokoh, dan kemudian belajar filsafat itu membuat orang dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, begitu. Jadi karena itu banyak yang lebih mudah saya anjurkan waktu itu untuk belajar filsafat juga. Walaupun saya nggak puas belajar filsafat, waktu itu saya belajar politik juga. Saya sampai ambil S3 politik sampai selesai juga, tapi S3 filsafat belum selesai, malah lagi nulis disertasi saya sekarang. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai. Jadi saya pikir ibarat kata pepatah itu berlayar sampai ke pantai, berjalan sampai ke ujung. Jadi saya pikir saya udah kuliah hukum filsafat dan kuliah ilmu politik mesti diselesaikan semua sampai ke ujung. Walaupun kadang-kadang teman-teman juga tanya, buat apa lagi kamu nulis disertasi filsafat? Tapi ya supaya jalan sampai ke ujung. Melayu banget itu ya. Begitulah kira-kira. Tapi menurut saya ya, banyak orang pintar, banyak orang hebat, tetapi ya
cara menyampaikan itu menjadi satu persoalan juga. Dan Prof. Yusril itu kalau ngomong, wow, metafornya, analoginya, dan apa ya, orang gampang mengerti, itu udah gampang ya, orang gampang mencerna. Saya pikir kehebatan seorang Prof. Yusril adalah delivery dalam komunikasi. Kalau berdebat itu, iya kalau juga untuk itu saya sangat gitu. Berhormat, berutang budi sama ayah saya sendiri dan kepada Profesor Osman Ralibi sebenarnya. Ya, Osman Ralibi itu belajar agama di Al-Azhar University dan dia belajar di Universitas Humboldt di Berlin. Pada waktu Hitler mulai berkuasa. Jadi dia ikut kuliah-kuliahnya Dr. Joseph Goebbels, menteri propagandanya Nazi. Jadi dia sangat jago berpropaganda itu. Dan berdebat, berdebat. Dan dia mengajari saya banyak hal. Ya, tapi ya itulah Pak Osman Ralibi sudah almarhum. Saya kadang-kadang kalau teringat pada guru-guru saya seperti Pak Natsir, Pak Rum, Pak Osman, Pak Safruddin Perwira Negara, kadang-kadang membuat hati saya sedih juga. Jadi sekarang ini seperti saya nggak punya orang tua lagi yang dulu bisa saya datang, ini ada persoalan gimana caranya. Tapi kan ilmunya udah diambil semua. Oke, itulah wawancara saya dengan Prof. Yusril Iza Mahendra yang menjadi idola banyak orang ya. Semoga kita belajar banyak. Kalau beliau mendapatkan kedudukan dan kemasyhuran ini melalui sebuah proses belajar yang sangat panjang. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Beliau aja, saya nggak mau nanya usianya, Anda nebak-nebak isinya. Yang penting Highlander nih orang, nggak menua dari dulu. Malah tamu muda tapi masih terus belajar. Kita jumpa dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Yuk, baik, sama-sama. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.